Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali mata pelajaran kemuhammadiyahan dengan materi Janji Pelajar Muhammadiyah. Ya, kita masih bersama Bu Intan ya di pelajaran kali ini. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu apa itu janji? Anak-anak pernah nggak misal bilang kepada ayah dan bunda, "Bunda, ayah, aku janji aku akan jadi anak soleh, aku akan jadi anak solihah." Nah, janji itu hendaknya ditepati. Jadi kalau kita sudah berjanji, kita harus menepatinya. Nah, sebagai pelajar yang belajar di SD Muhammadiyah Tonggalan, kita memiliki janji pelajar Muhammadiyah. Nah, bunyinya seperti apa, Bu Guru? Jadi, bunyi janji pelajar Muhammadiyah yaitu Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji: 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Nah, itu tadi anak-anak bunyi janji pelajar Muhammadiyah. Ketika kita upacara bendera nanti, ketika pandemi sudah berakhir, nah biasanya janji pelajar Muhammadiyah ini akan diucapkan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Jadi yang harus anak-anak lakukan itu adalah menghafal, memahami, dan mengamalkan janji-janji tersebut dengan ikhlas. Ya, jadi ini ada 6 janji. Anak-anak di rumah bisa menghafalkan. Jadi nanti ketika sudah masuk sekolah, ketika pas upacara membaca janji pelajar Muhammadiyah, anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Seperti itu. Nah, tadi selain menghafal, anak-anak juga harus mengamalkan. Nah, bagaimana caranya mengamalkan, Bu Guru? Jadi, cara mengamalkannya ini misal ya. Contoh, bunyi janji yang pertama itu bisa dilaksanakan dengan menjalankan sholat, puasa, dan berbakti kepada orang tua. Nah, itu cara untuk menegakkan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, anak-anak harus mendengarkan jika diberi nasihat atau diberi pelajaran ya. Kemudian yang ketiga itu membiasakan untuk mengatur jadwal belajar serta bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi karena anak-anak belajar di rumah, anak-anak harus menentukan jadwal, tidak kok main terus. Jadi bersama orang tua bisa misal mau belajar jam berapa, misal jam 8 belajar. Sebelumnya bangun tidur itu ada hafalan tahfidz ya, murojaah. Anak-anak bisa membuat jadwal seperti itu. Nanti setelah itu belajar, kemudian bisa istirahat sebentar dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Itu bisa dengan rajin membaca buku, membantu orang tua, dan menjadi pelajar yang berprestasi gitu. Kemudian yang kelima, rela berkorban dan menolong sesama. Itu bisa dengan menjadi pelajar yang suka membantu temannya yang kesusahan, bermanfaat bagi masyarakat. Nah, karena anak-anak belajarnya tidak di sekolah, anak-anak bisa menerapkan ini dengan bermanfaat bagi masyarakat atau dengan berbuat baik kepada teman-teman yang ada di rumah. Nah, kemudian janji yang terakhir itu bisa diamalkan dengan menjadi pelajar yang rajin belajar membaca Al-Quran dan belajar agama Islam agar tumbuh menjadi pelajar Muhammadiyah yang Qurani. Jadi karena kita Muhammadiyah itu memiliki pedoman yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagai pelajar kita juga harus rajin belajar membaca Al-Quran
ya. Kita murojaah, hafalan itu sebagai bentuk pengamalan janji pelajar Muhammadiyah. Nah, itu yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini, janji pelajar Muhammadiyah. Semangat ya anak-anak untuk mempraktikkannya, mengamalkannya, dan juga menghafalkan. Nah, semoga pembelajaran yang singkat ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.